Halo, halo, assalamualaikum. Apa kabar sedulur semuanya? Apa kabar Capricorn? Oke lur, ini readingan untuk di Januari 2025. Gimana 2024? Luar biasa, dahsyat, kerasa banget naik turunnya, hantamannya, ya enggak? Oke. Oke, seperti biasa ya, ini adalah general reading atau pembacaan secara umum. Tolong pahami kata-kata umum. Capricorn. Video ini akan berdurasi panjang karena banyak hal yang akan saya sampaikan. Ya, seperti biasa, mau baik atau nggak baik, apapun itu akan disampaikan di sini. Jadi simak baik-baik. Semoga ada manfaat yang bisa kamu petik dalam readingan kali ini, Capricorn. Selamat datang di tahun 2025. Nggak terasa ya, begitu cepat sekali waktu ini berlalu. Oke, wow. Saya itu masih ingat ya di readingan November apa Desember ya untuk Capri. Itu wow. Banyak banget energi-energi yang drop di November itu. November 2024 ya lur ya. Oke. Saya di sini sebelum saya mulai saya mau kasih renungan sedikit dulu ya. Jadi pesanku di sini untuk semua Capri di saat ini, coba untuk direnung sedikit saja hal-hal yang sudah kamu lakukan, yang sudah kita lewati di 2024. Diingat ya, kesalahanmu di 2024 itu apa? Please tolong jangan kamu ulangi di tahun 2025 ini. Ya. Ingat ya, kamu nanti renungkan itu dulu deh. Kalau pesanku, kamu ingat kesalahanmu atau mungkin kecerobohanmu ya, dari sengaja atau nggak sengajanya kamu di 2024 itu, ingat semuanya dan jangan mengulanginya di 2025 ya. Tahun yang baru ya harusnya membuka lembar baru lagi. Artinya membuka lembar baru itu yaitu tadi tidak mengulangi kesalahan yang sama. Ya, kalau ada salahmu di 2024 sepanjang tahun itu, koreksi. Ya, benerin di tahun ini gitu loh. Ini udah waktunya kamu itu melangkah satu langkah lebih maju dari tahun sebelumnya. Ya. Oke, kita akan bahas dulu di sini seperti biasa ya. Untuk masalah keuangan kamu atau kerezekianmu di Januari 2025. Di sini saya merasakan lebih kepada awal bulan ya, energimu ini bisa dikatakan cukup baik ya. Untuk awal bulan ini masuk sampai ke pertengahan ya. Tunggu. Sampai tanggal 12-an. Dari tanggal 1 Januari sampai tanggal 12 di situ ya nanti dirasakan sendiri ya. Saya ngerasain di sini sih ada sebagian ya di antara Capri. Itu lancar. Ngerasa lancar gitu. Entah ngerasa kayak rezekinya enak, kerjanya enak, usahanya enak gitu. Nah, nanti masuk ke pertengahan bulan sampai ke akhir bulannya itu situasimu di situ nggak menentu. Nah, apabila nanti kamu di Januari ya kamu ngerasain alhamdulillah nih lancar gitu. Wah, ada rezeki lebih nih. Simpen deh. Ya. Simpen dulu. Kamu simpan ya. Karena apa? Perjalananmu selanjutnya ini tidak menentu tadi. Ya. Artinya tidak menentu itu ya bisa naik, bisa turun lagi tuh, ya. Nah, jadi sudah saya kasih clue di sini untuk Januari ya tinggal kamunya nanti ya. Pinter-pinter lah ngatur keuangan ya, kayak gitu. Kemudian di sini
Untuk masalah kerezekianmu sebenarnya ya, di Januari ini enak kok rezeki kamu gitu loh. Ya, cukup untuk apa yang kamu butuhkan, insya Allah cukup. Untuk kebutuhan hidup cukup, tapi untuk gaya hidup nggak akan cukup. Ya, namanya juga gaya hidup nggak akan ada habisnya, gitu loh. Dan clue selanjutnya adalah nanti diingat ya, apabila kamu merasakan situasi yang tidak baik dalam kehidupan kamu, mungkin kamu sedang menghadapi masalah tertentu, ya, atau mungkin pikiran kamu kayak down menghadapi bla 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 blanya hidup ini, yang jelas ingat satu hal, sesulit apapun kondisimu, ya, selama kamu mau bersabar aja dulu, jangan terburu-buru, kemudian jangan overthinking deh, jangan sampai ketakutan yang berlebihan. Takut, waduh nanti kalau nggak dapat kerja gimana, nggak dapat duit gimana, nanti anak-anak gimana, keluarga gimana, ya, nanti pasangan gimana, bla bla bla, gimana gimana gimana. Ketakutan-ketakutan seperti itu wajib harus dinetralisirkan. Kamu harus mengendalikan dirimu. Jangan sampailah keperangkap lagi dengan pikiran seperti itu. Ya, kalau kamu bisa jauh lebih tenang di Januari ini, rezekimu tuh ada aja lur gitu. Misalnya kamu ngadepin masalah ini dalam kehidupan kamu gitu. Kamu bingung solusinya, kamu bingung jalan keluarnya. Ya, coba kamu ngerenung aja dulu sejenak. Kamu tenangin dulu pikiran kamu yang kemana-mana nggak jelas itu. Kamu atur dulu diri kamu. Nanti ketemu kok jalannya gitu. Ada nanti perantara-perantara yang akan dihadirkan, yang akan kamu temui. Bisa jadi kamu ketemu dengan orang yang baik, yang akan membantu kamu, ya. Bisa membantu secara langsung atau tidak langsung. Ada perantara yang akan hadir, yang akan membantu masalahmu itu. Tapi, kamu akan terperangkap situasi yang sulit dan sulit apabila, ya, kamu memelihara satu nih, kebencian. Ya, rasa sakit, kebencian dari perilaku orang yang sudah menyakiti kamu di tahun 2024 itu, ya, atau mungkin tahun-tahun sebelumnya lah. Ya memang saya tahu proses itu nggak gampang gitu loh. Mengikhlaskan tuh nggak mudah. Ya, yang penting di sini satu hal, apabila kamu tiba-tiba keingat dengan orang yang pernah menyakiti kamu nih, ya, terus kamu terbawa perasaanmu, akhirnya kamu timbullah emosi di situ, timbullah kebencian, pengen membalas dan sebagainya. Itulah yang harus kamu waspadai situasi yang seperti itu. Cepat sadar dan netralisirkan dirimu untuk tidak terhanyut dalam perasaan atau pikiranmu sendiri. Kalau itu nanti kamu pelihara terus-menerus, ya sama dengan kamu menutup jalan hidupmu sendiri, bro. Gitu loh. Ya. Sebenarnya di Januari ini banyak di antara Capri itu merasakan nanti seperti menemukan sesuatu. Sesuatu ini apa? Bisa jadi tentang doa kamu selama ini. Gitu. Atau mungkin jawaban yang sudah kamu nantikan. Yang sudah lama. Ya. Amin ya robbal alamin. Semoga alam semesta ini mendengarkan doamu, doaku, semuanya terijabah di Januari. Amin. Ya. Kembali lagi, alam semesta nanti yang menentukan. Saya hanya bisa menyampaikan berdasarkan clue ataupun energi di sini gitu loh. Ya. Oke, kemudian di sini selanjutnya adalah sebisa mungkin ya untuk ya semuanya lah. Kalau memang ada di antara kamu mungkin pernah kecewa karena perbuatan baikmu, kamu pernah nolong orang, kamu bantu orang, tapi orang itu malah berbuat sebaliknya kepada diri kita. Ibarat memukul balik lah, bukannya terima kasih atau sebagainya, malah berperilaku nggak baik sama diri kita, sehingga menghasilkan ya sifat kecewa di situ. Kecewanya kenapa? Wah itu dia pernah ku bantu, dia pernah ku tolong, tapi dia begini, dia mengkhianatilah, dia manfaatin aku lah, bla 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 bla. Ya. Jadi hal-hal seperti itu menurutku perlu dikoreksi lebih dalam. Artinya di 2025 ini saya ngerasakan Capri itu akan lebih apa ya? Saya ngerasain ya, tapi tidak semua dari energi Capri. Cuman saya ngerasakan beberapa di antara Capri itu lebih kayak pedulilah dengan yang lain gitu. Entah kenapa perasaan tidak keenakan itu masih terus terbawa sampai ke Januari gitu. Sebenarnya itu hal yang positif sih.
Yang membuat negatifnya adalah kekecewaan itu tadi, ketika kamu berbuat baik dengan siapapun itu, terus mengharapkan ya seseorang yang kamu baikin ini bisa baik juga dengan diri kita, itulah yang akan menghasilkan kekecewaan. Kenapa? Perbuatan baik kita, apapun itu jenisnya, itu yang membalas itu bukan orang yang kita baikin itu, tapi orang lain yang akan dihadirkan sebagai perantara yang akan membantu kita juga nanti suatu hari gitu loh. Ya. Jadi nanti diulas lagi lah mengenai itu ya. Ya harapan saya perbuatan baik itu harus ikhlas tanpa adanya pamrih sedikit pun. Kalau perbuatan baik pada suatu hari diungkit karena perilaku manusia yang sudah kita bantu tidak baik dengan kita, terus kita mengungkit, membicarakan ke sana ke sini, itu sama dengan kamu meminum racun yang terkena diri sendiri gitu loh. Ibaratnya ada dampak yang akhirnya kena kita sendiri. Ya. Ya mungkin ada sebagian di antara kamu yang punya perasaan serba nggak enakan sama orang dan sebagainya gitu. Ya, yang jelas sih di Januari itu nantinya kamu lebih tegas apabila kamu merasakan nih, ya perbuatan baikmu ini kok malah dimanfaatin seseorang ini gitu. Si A misalkan ya. Kamu baik sama si A, cuman kamu ngerasa si A ini kok malah manfaatin aku. Di situ tugasmu harus tegas. Tegas untuk tidak melanjutkan. Ya, kalau kamu memang merasakan seseorang tersebut memanfaatkan kamu atau mungkin berbuat nggak baik sama kamu gitu loh, stop aja di situ. Ya, doakan yang terbaik untuk dia. Semoga dia sadar gitu. Ya, yang jelas sih di Januari ini lebih tegas aja sih untuk si Capri ya dalam menghadapi segala sesuatunya. Bicara hal baik, ini energinya sebenarnya banyak ya hal baik itu, cuman saya nggak bisa terjemahkan atau rincikan di sini karena nanti kamu sendirilah yang akan tahu gitu loh. Kalau disebutin nanti malah akhirnya menjadi kekecewaan lagi. Kenapa? Oh katanya si A, oh kata channel ini begini kok nggak terjadi sama diriku. Nah itu kan banyak yang harus dikoreksi mengenai itu gitu. Bukan masalah terjadi dan tidaknya. Ya, tapi kembali ke manusia itu gimana? Makanya di sini pun ketika saya nge-reading banyak hal yang harus aku sampaikan gitu. Bukan hanya menyampaikan situasi tok. Tapi sebisa mungkin tak kasih jalan di sini supaya kamu bisa menghindari hal-hal ini. Nah, di Januari ini pun saya khawatirnya satu sih sebenarnya ya. Seseorang ini memanfaatkan dirimu. Saya nggak tahu siapa dia. Itulah tadi kenapa saya sedikit ulas tentang kebaikan dan sebagainya. Baik itu bagus, semua orang kita harus belajar baik. Tapi kita juga harus tahu ya, di mana kita kalah. Ada kalanya kita harus tegas dengan kebaikan itu. Kenapa nggak semua orang kok bisa kita baikin? Ya, daripada kamu lanjutkan kebaikanmu kepada orang yang ibaratnya mengecewakan, ya, dan akhirnya menimbulkan kecewa dalam dirimu, sehingga menuntut balik dan sebagainya, sebaiknya kamu alihkan kebaikanmu kepada yang lain gitu loh. Itu jauh lebih baik sih kalau menurutku ya. Dan kita doakan nih orang yang nggak baik ini supaya hidupnya jauh lebih baik, lebih bahagia, supaya kita juga dapat dampak positif dari doa kita kepada orang tersebut gitu. Nah di Januari saya bisa mendoakan ya, semoga di awal Januari ini ada kabar ya. Untuk kamu mungkin yang pingin pindah kerja. Saya ngerasakan ada beberapa di antara kamu nih, tidak semua dari Capri ya. Ini kalau kamu ngerasain aja sih, kalau nggak ngerasa santai aja. Ini kayak ngerasakan pusing itu dengan dengan lingkungan kerja ya, mungkin karena bosnya lah atau mungkin atasan-atasan kamu yang semena-mena sama kamu dan bla 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 gitu. Jadi lingkungannya memang kayak sulit gitu loh untuk dijelaskan. Ya di sini nantinya apabila ada peluang ya mengenai kabar pekerjaan baru dan sebagainya, ya saranku sih kamu lihat dulu deh nantinya ya. Apabila ada temen nih misalkan ngasih informasi di sini ada lowongan nih, coba deh gitu. Ya kamu telusurin dulu di situ. Ya, kalau memang ada peluang atau kesempatan untuk pindah selama kamu merasakan di tempat kerjamu, selama kamu kerja saat ini sama sekali nggak ada perkembangan, kemudian lingkunganmu itu kamu ngerasakan luar biasa orang-orangnya, banyak orang toksik di situ dan sebagainya. Ya kalau memang ada peluang baru ya monggo silahkan gitu loh.
Ya, jadi inilah yang disebut dengan ketegasan. Akan tetapi segala sesuatu itu pun juga harus ada namanya plan atau perencanaan yang mateng ya. Jadi di sini pun juga nggak bisa buru-buru gitu. Tapi kamu lihat dulu kondisinya nanti ya. Begitu. Hmm, di sini saya ngerasakan di Januari ini ada seseorang yang akan kamu temui. Saya nggak tahu ya siapa dia. Bisa jadi orang yang sudah kamu kenal, entah itu teman, sahabat atau siapapun itu, atau mungkin orang yang tidak begitu kamu kenal ya. Di sini ada perantara. Ya jadi orang yang baik ini hanya perantara dari alam semesta ini untuk membantumu gitu. Kayak gitu loh. eh nanti dilihat dan dirasakan juga ya untuk di awal Januari saya ngerasain ada sesuatu yang kamu dapetin gitu. Saya nggak tahu apa ya. Karena ini sifatnya general ya energinya. Jadi nanti direnungin dulu, dilihat aja ya. Ini sesuatu yang positif sih kalau menurut. Ini sesuatu yang baik, sesuatu yang positif, sesuatu yang baik gitu. Misalkan ini tidak harus berkaitan dengan uang ya. Bisa jadi mengenai orang baik itu tadi. Kemudian apa yang kamu upayakan akhirnya ada tanda-tanda keberhasilan gitu. Banyak hal di situ. Ya, makanya itu tadi saya nggak bisa jelaskan secara rinci. Nanti dirasakan sendiri aja. Ya, nah, oke. Kemudian di Januari ini hal apa sih yang harus kamu hindari ya? Di sini, hati-hati dengan janji-janji. Ini yang kamu harus ingat Januari ini ya. Kemarin ada tuh yang komen katanya readingannya telat gitu, ibaratnya kabarnya telat. Ya ini makanya saya kejar di video ini saya tayangkan di Desember supaya nanti kamu di Januari bisa ngingat nih hal-hal yang harus kamu perhatiin supaya terhindar dari sesuatu yang tidak baik. Ya, amin. Nah, hati-hati dengan janji-janji. Ini kalau misalkan nih ada orang yang janjiin kamu, iyakan aja lah. Yang jelas jangan jangan kamu bayangkan, jangan kamu rasakan banget janji itu akan benar-benar ditepati. Ya, karena di sini sebisa mungkin kita menetralisirkan namanya kekecewaan itu. Yang saya khawatirkan kamu terlalu percaya sama orang. Ya, kalau orang ini meleset, ibaratnya nggak tepat janjinya, itu timbullah kekecewaan itu. Gitu loh ya. Itu nanti yang harus kamu ingat, perhatiin aja ya. Kemudian di sini ada energi mengenai sesuatu yang baik lagi. Cuma saya terjemahkan dulu. Hmm, ya ini nanti gini sih di Januari ini apabila ya kamu bertemu dengan seseorang atau berkomunikasi dengan seseorang, saya nggak tahu siapa dia. Ya, satu hal sih, hati-hati dengan tadi janji-janji manis atau yang selanjutnya adalah kata-kata. Ya, saya ngerasakan di sini ada kata-kata yang manis banget, lebih manis dari madu ya kayaknya. Cuman ini harus kamu pertimbangkan dulu gitu loh. Jangan kamu telan mentah-mentah aja dari kata-kata seseorang itu. Saya nggak tahu siapa ya. Mungkin orang yang baru deket sama kamu atau mungkin temanmu sendiri lah. Ya gitu loh. Ya manis banget sih kata-katanya di sini. Yang penting pesanku satu ya, si Capri jangan sampai terlena dengan apa yang dikatakan orang kepadamu gitu loh. Sesuatu yang terlihat baik itu belum tentu baik. Kenapa? Kita juga harus melihat sisi yang lainnya. Ya, sesuatu yang baik di sampingnya itu ada sesuatu yang tidak baik. Itu yang harus kita pelajarin gitu loh. Jadi jangan sampai gampang banget percaya dengan apapun itu. Kita harus belajar untuk memfilter segala sesuatu yang kita lihat ataupun yang kita dengar. Ya, toh ya juga ingat lagi lah setahun-tahun sebelumnya gimana. Kalau terlalu percaya sama orang kan, aduh, ya gitu deh. Akhirnya membuat kecewa gitu loh, Lur. Nah, kayak gitu ya. Kemudian di sini mengenai tawaran, ya, saya hanya bisa kasih clue doang. Tawaran, saya nggak tahu tentang apa tawaran ini. Cuma nanti apabila kamu merasakan atau ada yang nawarin kamu sesuatu, entah itu kerjasama, entah itu pinjaman ya. Ini kalau masalah pinjaman, mungkin ada sebagian di antara kamu yang akan
ditawarin ya pinjaman mungkin dari pihak bank atau teman sendirilah yang ngasih eh, bantuan sama kamu. Kamu coba minjem ke sini, prosesnya gampang bla bla bla. Ya sederhana aja sih pesanku satu ya. 2025 ya. Mungkin teman-teman sudah pada dengar lah berita yang akan terjadi atau berita tentang negara ini bagaimana. Satu, mengenai pajak. Dampaknya itu kemana-mana loh bro. Ya, jadi jika di 2025 ini teman-teman ada yang mau meminjam atau mengajukan pinjaman atau kredit kendaraan dan sebagainya, kamu lihat dulu kemampuan diri. Kemudian kamu juga harus lihat situasi secara globalnya bagaimana. Ya, daya beli itu akan menurun bro di 2025. Gitu loh. Jadi jangan sampai gerusa-gerusu mengambil keputusan apapun itu. Apalagi terkait tentang masalah uang, ini sangat sensitif sekali. Ya, itu aja sih pesanku ya untuk teman-teman. Ntar tak minum dulu. Wah, haus. Oke, selanjutnya ya. Mungkin ini mendekati akhir bulan nantinya. Energi itu saya ngerasain ada beberapa di antara couple itu kayak hampa aja perasaannya. Ya mungkin karena kekecewaan tentang sesuatu hal. Dan juga di sini ada masalah pikiran. Saya nggak tahu ya. Ada di antara kamu mungkin pikirannya kayak melayang entah kemana, entah apa juga yang dipikirin. Ya tiba-tiba kayak drop aja di situ. Nah pesanku apabila kamu merasakan hal seperti itu ya cepat-cepat kamu ingetin diri kamu bahwasanya nggak boleh nih aku begini gitu. Aku harus lebih positif nih gitu. Kamu harus lawan dengan afirmasi atau kata-kata positif yang kamu katakan dalam dirimu sendiri apabila pikiranmu terlalu negatif atau terlalu cemas, terlalu takut, khawatir dan sebagainya lah pokoknya. Itu ya. Jangan kamu biarkan berlarut-larut tuh pikiran kamu. Itu bisa membahayakan dirimu sendiri. Bahayanya apa? Tanpa kamu sadari, perilakumu akan berubah di mata orang-orang sekitar. Orang-orang sekitar kamu akan melihat, loh Kapri kok kayaknya beda, kok Kapri kok lebih emosional, kok lebih ini, lebih itu, bla 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 gitu. Mereka yang menilai. Kita kadang nggak sadar nih dengan diri kita sendiri, gitu. Ketika ditegur ya pasti akan nolak lah, kita nggak sadar kok, kan gitu. Nah itu nanti di mengenai hal itu hati-hati ya. Dan satu hal lagi nih, sorry bukannya mengulang, nggak, saya ingetin ulang ya. Tolong nanti di Januari ini lebih waspada terhadap orang-orang yang akan kamu temui nantinya ya. Kamu harus lebih peka banget di sini ya. Ya harapanku sih semoga kamu nggak dibohongin orang dan lain sebagainya lah ya. Karena di sini ada energi yang itu tadi sih manusia manipulatif atau ada orang yang tidak baik yang mau nipu atau bohong dan sebagainya lah gitu loh. Mungkin udah pernah ya ada pengalaman di tahun 2024 kayak gitu. Ya ini 2025 sebisa mungkin hal-hal yang sudah pernah terjadi sesuatu yang buruk janganlah kita bawa ke sini gitu loh. Jangan kita bawa ke tahun baru ini, bro. Ya. Oke. Udah clear ya. Mengenai keuangan dan sebagainya tadi sudah saya sampaikan semuanya bla bla bla. Oke, kita masuk lagi ke masalah asmara ya di sini. Sesuatu yang ditunggu, saya nggak tahu ya, mungkin ya ini kalau kamu ngerasain aja sih, kalau nggak ngerasain ya santai aja. Mungkin ada di antara kamu sedang nunggu kabar dari seseorang ya, mungkin lagi lost kontak di sini atau mungkin lagi entah kemana si doinya ini gitu loh ya. Saya ngerasain ada beberapa di antara kamu kayak lagi lost kontak, nggak ada kabar, kamu kangen gitu, ada rasa rindu atau mungkin ada sesuatu yang ingin kamu sampaikan sama seseorang ini gitu loh. Ada sesuatu yang ingin kamu jelaskan dengan seseorang ini. Nanti tunggu aja ya, semoga aja alam semesta ini dengarkan doa kamu dan semuanya, doa saya juga ya, saya doakan semoga di awal Januari ini ada dua energi ya, kalau nggak awal di penghujung, di akhir bulan. Awal Januari atau di akhir bulan Januari, insya Allah di situ ada kabar ya melalui komunikasi. Ya semoga aja bisa ketemu sih ya. Kalau ketemu ngomong langsung kan enak ya. Cuman saya nggak tahu secara pasti mengenai itu. Hanya bisa saya katakan atau clue-nya adalah komunikasi di sini. Gitu. Dan juga di sini ada sebagian di antara kamu yang hubungannya akan lebih jelas di Januari
gitu. Ada hubungan yang akan lebih jelas ya. Mungkin selama ini PDKT-PDKT-an dan bla 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 kayak nggak ada kejelasan ya. Nanti dilihat sendiri sih di Januari ya. Ada hubungan yang akan lebih jelas nantinya kayak gitu. Kemudian di sini ada juga di antara Capri ini seperti bertemu orang yang satu frekuensi. Seseorang ini ya itu tadi, kalau udah satu frekuensi itu enak gitu loh, kita nyambung ya, kita juga nyaman sama orang itu ya. Saranku sih jalanin dulu deh ya, jalanin aja dulu gitu, dia dinikmatin dulu sih komunikasi obrolannya gitu loh ya, untuk teman-teman yang single. Kayak gitu. Oke, selanjutnya di sini adalah hati-hati ya untuk teman-teman yang punya pasangan. Ini saya sampaikan, di sini ada energi perasaan yang hampa. Ya, ini bisa berbolak-balik loh. Ini bisa Capri, bisa pasangan. Aku ngerasakan adanya energi overthinking di sini. Ya, pikiran yang berlebihan, sifat cemburu yang over. Ya, dan juga keingat dengan perilaku buruk dari pasangan itu sendiri, sehingga itulah yang menyebabkan penyakit hati. Hati-hati ya dengan penyakit hati, penyakit batin. Ya, penyakit batin itu adalah suatu energi atau mungkin pikiran kamu yang belum bisa kamu lepaskan, yang masih keperangkap dan kebawa sampai sekarang gitu ya. Ketika kamu ingat kesalahan dia, misalkan nih dia pernah selingkuh, ketahuan sama kamu gitu, terus dia sudah ibaratnya berubah, dia mau merubah dirinya, dia mau memperbaiki dirinya, tapi ketika kamu keingat lagi dengan peristiwa yang sudah-sudah sebelumnya, itulah tiba-tiba membuat kamu jadi emosi, benci lagi gitu. Padahal kondisimu udah mulai membaik nih, tapi karena ingatan itu emosionalmu naik lagi di sini gitu. Dan kamu bisa berdebat lagi sama pasangan kamu gitu loh. Pasanganmu juga sama di sini. Ibaratnya dia pengen belajar memperbaiki diri dari kesalahan yang sudah pernah dia lakukan, tapi karena terjadinya cekcok atau mungkin kamunya sendiri yang terlalu tinggi emosionalnya karena kamu kebawa oleh ingatan itu tadi ya, ya jadi ribet lagi bro gitu. Ibarat bunga yang mau mekar itu jadi layu lagi gitu. Jadi di sini untuk teman-teman yang punya hubungan ya, saranku lebih berhati-hati aja sih nanti ke depannya, terutama nih masalah komunikasi lah. Ya. jangan berasumsi sendiri. Contoh kecil mengenai teks chat ya, pesan chat. Pesan WA pesan chat WA. Ya, tulisan lah. Tulisan itu kan sebenarnya mempunyai makna yang banyak. Terkadang ya kita bisa kayak salah arti gitu loh. Oh, ketikanya terlalu singkat, apa yang terjadi dalam pikiran, misalnya ya, ini misal doang, wah dia sedang emosi sama aku misalkan karena chatnya singkat banget nih gitu. Padahal kita kan nggak tahu nih situasi dia gimana, mungkin dia lagi sibuk lah atau apa. Nah, ini masalah komunikasi yang seperti itu ya, nanti kedepannya satu hal sih, perlu kedewasaan nih dalam hubungan ini gitu ya. Ini energi berbolak-balik loh ya. Karena yang kepoin Capri ini bukan cuman si Capri sendiri, tapi ada zodiak lain juga yang kepo ke sini. Mungkin punya pasangan Capri di sini gitu loh, ya. Ini yang perlu saya tegaskan, saya berada di tengah sih sekarang ya. Itu tadi ya yang perlu diingat, nantinya perlu kedewasaan dalam hubungan ini, dan masalah komunikasi berhati-hati juga di sini. Kemudian yang selanjutnya, hati-hati dengan pikiran sendiri. Ini penting ya. Jangan sampai pikiranmu liar. Artinya liar, berasumsi seenaknya aja gitu, menilai dengan sendirinya tanpa adanya fakta atau dasar yang pasti. Contohnya telat balas pesan aja lah. Minta kasih contoh kecil ya. Misalkan telat balas pesan nih ya, baru setengah hari lah mungkin nggak dibalas gitu, tuh pikirannya udah kacau tuh. Ada kan orang kayak gitu banyak tuh di luar sana. Manusia-manusia gitu banyak yang otaknya masih ya kayak anak kecil lah gitu. Nggak dibalas dikit udah ngedumel gitu. Pikirannya udah ngaco gitu. Wah, dia selingkuh lah, kamu lagi. Nah, kalau terus-terusan mempertahankan sifat-sifat kayak gitu ya hubungan nggak akan sehat gitu loh. Ya nggak, setuju nggak lo? Ya.
Nah, itulah tadi kenapa perlu yang namanya kedewasaan itu tadi. Oke, sebenarnya sih hubungan ini di Januari tidak ada masalah yang begitu parah banget ya, atau mungkin kayak tahun-tahun sebelumnya, insya Allah nggak ada sih. Tapi tergantung orangnya lagi sih sekarang ya. Mau sebagus apapun energi yang disampaikan, simbol-simbol atau clue-clue yang saya sampaikan di sini, poinnya kembali kepada manusianya masing-masing, kembali ke diri teman-teman masing-masing lah. Bagaimana bisa mengendalikan diri sendiri dan segala sesuatunya gitu loh ya. Yang jelas pesanku, hati-hati dengan pikiran, please jangan berasumsi negatif dulu lah ya. Segala sesuatu itu harus kita renungkan dulu, kita pahami dulu. Kira-kira bener nggak ya aku berpikir kayak gini? Kira-kira aku mau ngomong gini ini bener nggak ya gitu loh. Nah, coba deh nanti pelan-pelan ke situ ya. Jadi kuncinya ya dalam diri sendiri di sini. Kalau saranku sih di Januari ini ya saranku bertahan aja dulu ya, bertahan dulu. Kalau misalnya nih menghadapi situasi yang mungkin kurang baik-baik saja dalam hubungan, terus ada pikiran mau pergi lah, mau pisah sama dia, bla bla bla, atau mau cari yang lain, ya hati-hatilah kalau bisa ya. Jangan gerusa-gerusu dalam mengambil sebuah keputusan. Ini serius loh. Ya. Oke. Dan satu hal lagi, please nanti hati-hati dengan rasa kecewa ya. Please, nanti di awal udah saya terangin panjang ke lebar tadi. Ya, saya ingetin terakhir nih, hati-hati dengan rasa kecewa. Ya, semoga itu nggak terjadi. Cuman saya nyampaikan atau mengulas itu semua ya demi mengingatkan semuanya lah. Alangkah baiknya kalau kita bisa menghindarinya, ya nggak Lur? Gitu. Oke Kapri, ini yang bisa aku bahas ya untukmu di Januari. Yang jelas itu tadi ya, ada positif, ada negatif dalam segala situasi, itu sudah pasti ada. Jadi kalau misalkan kondisimu sedang tidak baik-baik saja sekalipun saat ini, kamu nggak usah khawatir. Ada kok nanti hal baiknya itu. Hal baik itu apa ya kamu sendiri yang bisa ngerasain gitu ya. Jadi itu yang bisa aku sampaikan ya, semoga bermanfaat. Kita jumpa lagi nanti di pembahasan berikutnya. Semoga teman-teman Kapri dalam keadaan sehat selalu, dilancarkan rezekinya, amin ya. Oke, bye-bye Capricorn.